Apa kabar teman-teman mahasiswa Prodi Sosiologi UIN Wali Songo Semarang? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dalam seri kuliah Gerakan Sosial, dan video ini adalah video kedua dari pertemuan keempat tentang teori perilaku kolektif atau yang sering disebut dengan teori gerakan sosial klasik. Jika dalam video sebelumnya kita fokus membahas teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer, video kali ini kita akan membahas teori perilaku kolektif menurut Neil Smeltzer. Nah, seperti dalam pembahasan video teori gerakan sosial atau teori perilaku kolektif menurut Herbert Blumer, pada video ini kita juga akan fokus pada 4 hal. Yang pertama adalah tentang biografi dari Neil Smeltzer, lalu kemudian kita membicarakan tentang tradisi keilmuan Smeltzer, kemudian kita akan juga membahas konsep-konsep kunci dari teori perilaku kolektif menurut Smeltzer, dan kita akhiri video ini dengan memaparkan asumsi-asumsi menurut teori perilaku kolektif yang dikembangkan oleh Smeltzer. Oke teman-teman, kita akan mulai berkenalan dengan Smeltzer. Dia memiliki nama lengkap Neil Joseph Smeltzer. Dia dilahirkan di Cahokia, Missouri, Amerika pada tanggal 22 Juli 1930. Dan dia meninggal beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Oktober 2017 di Berkeley, California. Teman-teman, Smeltzer ini dikenal sebagai seorang sosiolog Amerika yang dikenal mengembangkan beberapa teori sosial. Salah satu yang dikembangkan oleh Smeltzer adalah teori perilaku kolektif. Dan Smeltzer kuliah di Oxford University antara tahun 1952 sampai 1954 dan mendapatkan gelar doktor dari Harvard University atau Universitas Harvard, dan mengajar di University of California dan mendapatkan gelar profesor dari universitas ini. Dan Smeltzer menulis banyak buku. Salah satu bukunya yang berjudul Economy and Society yang diterbitkan pada tahun 1956 itu ditulis bersama Talcott Parsons. Jadi itulah mengapa ketika kita nanti membicarakan tentang tradisi keilmuan atau tradisi intelektual dari Smeltzer, banyak sekali dipengaruhi oleh Talcott Parsons yang memiliki perspektif atau paradigma fungsionalisme struktural. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bicara tentang tradisi intelektual atau tradisi keilmuan Smeltzer. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Parsons begitu berpengaruh terhadap Smeltzer sehingga kemudian membuat Smeltzer memiliki pandangan yang berbeda dengan Herbert Blumer yang menggunakan perspektif interaksionisme simbolik di dalam melihat fenomena perilaku kolektif, sementara Smeltzer dengan pengaruh Parsons menggunakan perspektif fungsionalisme struktural di dalam melihat fenomena perilaku kolektif. Teman-teman mungkin ingat pada saat kuliah pengantar sosiologi atau pada saat belajar tentang paradigma sosiologi atau paradigma sosial, teman-teman akan mengingat apa itu fungsionalisme struktural.
Jadi fungsionalisme struktural melihat masyarakat itu seperti living system atau sistem hidup yang memiliki bagian-bagian yang saling memiliki kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dan setiap bagian ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Dan bagian yang satu dengan bagian yang lain ini bekerja bersama-sama untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga kemudian masyarakat itu dapat berfungsi secara teratur. Bagian-bagian di dalam masyarakat itu juga disebut sebagai subsistem. Nah, di antara subsistem itu misalnya adalah politik, ekonomi, sistem budaya, dan misalnya masing-masing sistem ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya adalah sistem ekonomi, dia memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan akan materi untuk bertahan hidup. Sementara sistem politik adalah sistem untuk memenuhi mobilisasi dan bagaimana menggunakan sumber daya. Sementara sistem sosial ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan reproduksi norma-norma sosial, nilai-nilai di dalam masyarakat, dan bagaimana sosialisasi anggota-anggota masyarakat terhadap norma sosial dan nilai-nilai sosial tersebut. Selanjutnya, fungsionalisme struktural itu memiliki pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial harus mengadopsi ilmu alam di dalam menjelaskan fenomena sosial. Oleh sebab itu, fungsionalisme struktural dengan mengadopsi ilmu-ilmu alam itu berupaya untuk menemukan hukum-hukum umum tentang masyarakat. Oleh sebab itu, yang dilakukan Smelser di dalam mengamati atau mengkaji perilaku kolektif, dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah menemukan kondisi-kondisi umum yang mempengaruhi munculnya perilaku kolektif. Lalu yang kedua adalah menemukan faktor-faktor yang menentukan bentuk-bentuk perilaku kolektif. Apakah itu berupa atau dalam bentuk kerusuhan, kepanikan, atau dalam bentuk gerakan sosial. Setelah kita membahas tradisi keilmuan Smelser, berikutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep kunci yang dikembangkan oleh Smelser. Konsep kunci pertama menurut Smelser adalah structural strain atau ketegangan struktural, yakni situasi yang muncul yang disebabkan oleh adanya struktur atau subsistem atau bagian dari struktur atau bagian dari sistem itu seperti ekonomi, politik, budaya, itu tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Dan ketegangan struktural ini biasanya terjadi atau berlangsung ketika terjadi perubahan yang sangat cepat. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1998, pada saat terjadi krisis ekonomi dan krisis politik, perubahannya begitu cepat. Nah, itu menimbulkan apa yang disebut oleh Smelser sebagai structural strain. Atau bahkan pada situasi seperti sekarang, pandemi atau wabah COVID-19 ini, yang membuat perubahan cepat di dalam masyarakat, yang ini berpotensi menimbulkan apa yang disebut oleh Smelser sebagai structural strain. Dan adanya structural strain ini akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan structural structural breakdown atau kerusakan sosial. Dan kerusakan sosial ini yang menurut Smelser akan menciptakan situasi yang tidak terstruktur, situasi yang tidak pasti, situasi yang tidak menentu, dan situasi ini menimbulkan perasaan-perasaan ketidakpastian, frustrasi, marah bagi orang-orang yang mengalami situasi
kerusakan struktural ini. Konsep kedua dari Smeltzer adalah generalized belief atau terjadinya kepercayaan umum di dalam masyarakat. Menurut Smeltzer, dalam situasi yang tidak menentu, orang-orang di dalam masyarakat mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi situasi yang mereka hadapi ini. Namun, karena masyarakat atau sistem di dalam masyarakat tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari anggota-anggota masyarakat itu yang disebabkan oleh struktur sosialnya mengalami kerusakan struktural atau structural breakdown, maka masyarakat atau anggota-anggota masyarakat mulai mencari jawaban mereka sendiri. Nah, di dalam situasi seperti ini sangat mudah sekali orang-orang terpengaruh atau mengikuti atau tertarik dengan ideologi politik atau ideologi agama tertentu yang dirasa dapat memberikan jawaban dan dapat menciptakan rasa aman dan kepastian dalam situasi sosial mereka yang tidak menentu. Dan ketika masyarakat mulai membangun kepercayaan akan apa yang terjadi dan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi situasi inilah oleh Smeltzer disebut sebagai generalized belief atau munculnya atau terbangunnya kepercayaan umum di dalam masyarakat. Nah, berdasarkan konsep ini, bagi Smeltzer, structural strain atau ketegangan struktural itu tidak serta-merta membuat orang terlibat di dalam perilaku kolektif sampai kemudian munculnya keyakinan kelompok bahwa masyarakat membutuhkan perubahan. Dan jenis-jenis kepercayaan yang terbangun di dalam masyarakat atau generalized belief ini akan menentukan bentuk-bentuk perilaku kolektif yang diambil oleh kelompok masyarakat. Jadi menurut Smeltzer setidaknya ada 5 jenis kepercayaan atau bentuk kepercayaan, dan masing-masing kepercayaan ini menimbulkan perasaan-perasaan tertentu dalam diri individu di dalam masyarakat, dan perasaan-perasaan itu yang mendorong munculnya bentuk atau jenis perilaku kolektif tertentu. Yang pertama adalah jenis kepercayaannya percaya bahwa bahaya akan datang. Itu biasanya yang muncul adalah histeria, dan perilaku kolektif yang ditunjukkan adalah kepanikan. Ya, misalnya akan ada tsunami misalnya, maka yang terjadi adalah kepanikan, orang-orang akan bergerak mencari tempat yang tinggi misalnya. Bentuk kepercayaan yang kedua adalah percaya bahwa masalah itu dapat diatasi dengan memenuhi semua hasrat. Ini contohnya adalah, ini yang menimbulkan orang misalnya mau bergabung pada hal yang sedang menjadi tren, misalnya pakaian, kemudian teknologi, dan segala macam. Nah, perilaku kolektifnya adalah ikut-ikutan, ya. Lalu bentuk kepercayaan yang ketiga adalah percaya bahwa ada kelompok tertentu atau individu tertentu yang menjadi sumber ancaman. Maka yang biasanya perasaan atau sikap yang muncul adalah mencari kambing hitam. Maka bentuk perilakunya adalah berupa sikap-sikap permusuhan yang cenderung diwarnai dengan kekerasan. Misalnya seperti sekarang lah, misalnya di bulan September ini, ada orang yang kemudian merasa bahwa situasi ini disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu yang berafiliasi dengan organisasi atau partai terlarang, ya. Maka kemudian dia akan menjadi kambing hitam. Maka yang muncul di dalam perilaku kelompok adalah sikap-sikap permusuhan terhadap orang atau
kelompok yang dianggap sebagai kambing hitam itu. Ya, contohnya kalau di bulan September biasanya dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia misalnya. Lalu kepercayaan yang keempat adalah percaya bahwa norma yang ada di dalam masyarakat itu harus dilindungi. Maka sikap-sikap yang ditunjukkan itu berupa membangun argumentasi moral. Maka kemudian wujud perilaku kolektifnya adalah gerakan sosial yang berorientasi pada norma sosial atau reformasi. Nah, misalnya ada gerakan-gerakan yang untuk melestarikan nilai-nilai konservatisme dalam relasi gender, ya. Maka kemudian ada kelompok-kelompok yang menentang, misalnya gerakan-gerakan yang mendorong adanya perubahan-perubahan pola hubungan di dalam masyarakat. Lalu kemudian ada kepercayaan bahwa sistem yang ada di dalam masyarakat itu membutuhkan perubahan. Jadi ini sikap biasanya berkaitan dengan ideologi politik dan agama, maka wujud gerakan sosialnya atau bentuk gerakan, wujud perilaku kolektifnya adalah gerakan sosial yang berorientasi pada perubahan nilai atau sistem di dalam masyarakat, atau yang juga sering disebut sebagai gerakan revolusi. Konsep kunci yang ketiga dari Smeltzer adalah value added model atau value added theory, atau juga diterjemahkan sebagai teori atau model nilai tambah. Menurut teori ini, Smeltzer menjelaskan bahwa perilaku kolektif itu tidak cukup disebabkan oleh hanya ada satu kondisi saja. Namun perilaku kolektif itu muncul dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Satu kondisi dan kondisi yang lain itu saling menambahkan. Jadi, kondisi yang satu menambahkan kondisi yang lainnya sehingga kemudian muncul perilaku kolektif. Nah, menurut Smeltzer setidaknya ada 6 kondisi yang menyebabkan munculnya perilaku kolektif. 6 kondisi ini menggambarkan episode munculnya perilaku kolektif. Kondisi yang pertama adalah structural conduciveness. Ini adalah maksudnya adalah kesempatan atau tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh struktur masyarakat. Misalnya sistem demokrasi itu lebih memungkinkan munculnya perilaku kolektif dibandingkan dengan sistem yang otoriter. Jadi itu yang pertama, kondisi yang pertama, structural conduciveness. Jadi ada situasi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif. Yang kedua adalah structural strain. Jadi demokrasi saja itu tidak akan memunculkan perilaku kolektif sampai kemudian ada namanya structural strain atau ketegangan struktural. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, saya jelaskan bahwa structural strain ini terjadi atau ketegangan struktural ini terjadi karena adanya ketidakmampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi anggotanya. Jadi structural conduciveness atau kondusivitas struktural ditambah dengan structural strain atau ketegangan struktural, kemudian ditambah lagi apa yang disebut dengan growth and spread of generalized belief atau tumbuhnya dan menyebarnya keyakinan umum. Jadi berkembangnya kepercayaan masyarakat akan situasi yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang layak disalahkan, apa yang dapat dilakukan. Ya. Jadi muncul keyakinan ini di dalam masyarakat. Ya. Lalu berikutnya adalah kondisi berikut yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif setelah structural conduciveness, kemudian structural strain dan growth and spread of generalized belief adalah precipitating factors atau faktor-faktor yang menjadi pencetus terjadinya
peristiwa atau pencetus yang membuat orang itu menggantungkan atau mengkaitkan keluhannya itu dengan sebuah gerakan kelompok. Ya. Jadi ini yang disebut dengan precipitating factors. Nah, tapi itu belum cukup. Perilaku kolektif itu akan bisa muncul ketika ada kondisi yang lain yang disebut dengan mobilization of participants for action. Jadi ada mobilisasi orang untuk terlibat di dalam aksi-aksi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kapasitas organisasi kelompok itu untuk memobilisasi orang, termasuk di dalam hal ini adalah adanya kepemimpinan yang efektif, kemudian ada strategi komunikasi yang efektif, adanya dana yang cukup, dan ketersediaan sumber daya yang lain. Nah, yang terakhir, kondisi terakhir dari yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif itu adalah operation of social control. Biasanya setelah terjadi aksi perilaku kolektif itu ada otoritas atau kemampuan otoritas seperti pemerintah, polisi, media di dalam melakukan kontrol sosial seperti tekanan publik atau penggunaan kekuatan fisik. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Dan antara satu yang kondisi dengan kondisi yang lain itu tidak bisa terpisahkan, maka perilaku kolektif itu hanya mungkin muncul jika 6 kondisi ini terjadi. Kondisi-kondisi yang memunculkan perilaku kolektif seperti digambarkan oleh Smeltzer sebenarnya bisa kita pakai untuk melihat peristiwa meninggalnya George Floyd di Amerika beberapa waktu lalu. George Floyd ini adalah seorang kulit hitam, ya. Jadi pertama adalah structural conduciveness atau kondisivitas struktural, bahwa di Amerika itu adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang memungkinkan orang untuk mengungkapkan pendapat atau kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, ya. Lalu kemudian terjadi apa yang disebut dengan structural strain atau ketegangan struktural, di mana di situ terjadi ketidakadilan berdasarkan warna kulit, ya. Jadi banyak warna masyarakat atau warga kulit hitam itu mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dan seterusnya di Amerika. Lalu kemudian berkembang atau menyebarnya keyakinan umum bahwa polisi yang menangkap mereka yang para kulit hitam yang melakukan tindakan-tindakan misalnya kriminal atau yang lainnya itu dengan cara-cara yang sangat represif, menggunakan kekerasan bahkan, jadi dengan memukul, menyiksa, dan seterusnya, dan itu berkembang, ya, berkembang di dalam masyarakat atau kelompok kulit hitam di Amerika. Lalu kemudian berikutnya adalah precipitating factors. Jadi keyakinan bahwa ada ketidakadilan, bahwa ada perilaku buruk, diskriminatif, itu kemudian meledak menjadi aksi-aksi protes di berbagai negara bagian di Amerika setelah ada pencetus atau peristiwa yang menjadi pencetus terjadinya perilaku kolektif atau aksi-aksi itu, yakni adalah penangkapan dan penganiayaan George Floyd yang membuat George Floyd kemudian meninggal. Itu disebut dengan peristiwa pencetus. Kemudian berikutnya adalah mobilization of participant for action. Jadi setelah ada peristiwa pencetus terbunuhnya George Floyd, kemudian terjadi mobilisasi partisipan di beberapa negara bagian karena ada penggunaan, ada channel komunikasi seperti sosial media yang bisa menggerakkan orang-orang untuk terlibat di dalam aksi-aksi ini. Termasuk adalah ada kepemimpinan dalam setiap aksi itu, termasuk ketersediaan sumber daya yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Dan yang terakhir adalah operation of social control. Anda bisa lihat di dalam
aksi-aksi yang memprotes perlakuan polisi di Amerika itu kemudian diakhiri dengan adanya kontrol pemerintah Amerika dengan menggunakan kekuatan fisik seperti pengerahan polisi untuk membubarkan aksi-aksi protes itu, termasuk adalah penangkapan terhadap pemimpin aksi-aksi untuk menentang diskriminasi kulit hitam yang mengiringi kematian George Floyd di Amerika beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah bagian atau kondisi terakhir yang disebut dengan Operation of Social Control. Ya, jadi saya kira itu adalah gambaran bagaimana value added theory atau value added model dipakai untuk melihat sebuah perilaku kolektif. Bagian terakhir dari video ini adalah akan membincang atau membicarakan asumsi-asumsi teori perilaku kolektif menurut Smeltzer. Yang pertama, asumsi yang pertama. Menurut Smeltzer, perilaku kolektif itu disebabkan oleh adanya structural strain atau ketegangan struktural dan bukan disebabkan hal-hal yang bersifat psikologis seperti yang diyakini oleh Herbert Blumer. Asumsi yang kedua, bahwa structural strain itu tidak secara otomatis memunculkan perilaku kolektif sampai kemudian terbangunnya apa yang oleh Smeltzer disebut generalized belief atau kepercayaan kelompok akan situasi yang mereka hadapi. Dan jenis kepercayaan yang muncul ini akan mempengaruhi bentuk perilaku kolektif yang akan diambil oleh kelompok ini. Apakah dia akan berupa kerusuhan, kemudian pemberontakan, atau berupa gerakan sosial. Dia akan sangat bergantung kepada jenis kepercayaan yang terbangun di kalangan masyarakat. Asumsi yang ketiga adalah perilaku kolektif itu tidak cukup disebabkan oleh satu kondisi saja. Namun perilaku kolektif itu muncul dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan satu kondisi menambahkan kondisi lainnya sehingga muncul perilaku kelompok. Saya kira ini adalah 3 asumsi penting dari teori perilaku kolektif menurut Neil Smeltzer, teman-teman. Dan dengan demikian saya kira ini adalah akhir dari video ini tentang teori kolektif menurut Neil Smeltzer. Semoga teman-teman dapat belajar dari video ini. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.